beda seninya karya Osuhyang dan pengaruhnya terhadap kemampuan public speaking siswa remaja SMA Negeri 1 Ngeplak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulaikha Mahmudah dan rekan saya Maulidina Salwa Zahra. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menurut World Health Organization atau WHO, batasan usia remaja adalah umur 12 sampai 24 tahun. Remaja sebagai siswa sangat erat keterkaitannya dengan buku, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi, baik buku pelajaran maupun buku umum. Dari buku dapat tercipta kegemaran membaca bagi siswa. Nah, untuk meningkatkan minat baca siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu gerakan literasi. Dalam kegiatan tersebut, siswa dapat membaca buku selain buku pelajaran, contohnya buku self-improvement. Dalam penelitian ini, kami memfokuskan pada salah satu buku self-improvement yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang. Dalam pengimplementasian buku ini, berbagai skill remaja dapat semakin berkembang, contohnya adalah kemampuan public speaking. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengaruh buku self-improvement yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang terhadap kemampuan public speaking, kami melakukan survei dalam bentuk kuesioner terhadap beberapa siswa SMA Negeri 1 Ngeplak yang menjadi sampel penelitian kami. Dari latar belakang yang ada, kami dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa saja poin-poin penting yang terkandung dalam buku Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan siswa remaja SMA Negeri 1 Ngeplak tertarik membaca buku berjudul Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang? Yang ketiga, bagaimana pengaruh buku Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang terhadap kemampuan public speaking siswa SMA Negeri 1 Ngeplak? Studi pustaka. 1. Buku Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang. Buku Bicara Itu Ada Seninya karya Osuhyang merupakan salah satu buku berjenis self-improvement yang menjelaskan materi mengenai cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara yang baik dan efektif agar tujuan dari komunikasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Buku ini terdiri dari 5 bab, yaitu 1. Perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. 2. Pintar mendengar, pandai berbicara. 3. Ucapan yang membuat lawan bicara memihak kita. 4. Beratnya ucapan ditentukan oleh dalamnya isi. Dan yang kelima, suara bagus bukan bawaan dari laki. 2. Public speaking. Secara etimologis, public speaking terdiri atas public yang artinya kepada siapa kita akan berbicara. Sementara, speaking merupakan bagaimana cara kita menyampaikannya. Secara keilmuan, public speaking merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Karena komunikasi merupakan salah satu proses interaksi yang digunakan untuk berhubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Public speaking merupakan salah satu cara menyampaikan pesan dengan cara berkomunikasi di hadapan khalayak banyak. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang didukung oleh data kuantitatif yang didapatkan dari hasil kuesioner. Studi literatur tersebut digunakan untuk menggambarkan poin-poin penting yang terkandung dalam buku. Sementara itu, data kuantitatif didapatkan dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh siswa kelas 11 dan 12 SMA Negeri 1 Ngeplak dan telah terpilih menjadi sampel penelitian kami. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan purposive sampling, sementara itu teknik pengambilan data mencakup data primer yang terkandung dalam hasil kuesioner dan data sekunder. Berdasarkan dari penelitian yang telah kami lakukan, maka diperoleh sebuah hasil dan pembahasan sebagai berikut. 1. Poin-poin yang terkandung dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, diantaranya bab 1 mengenai pentingnya bahasa nonverbal saat berkomunikasi untuk memberikan kesan pertama yang baik. Bab 2 mengenai rumus terbaik saat melakukan komunikasi, yaitu bertanya, memberi pujian, dan melakukan reaksi seperti memberikan humor disamakan dengan lainnya. Bab 3 mengenai seorang profesional adalah seseorang yang mampu meyakinkan konsumen dan mampu membujuk mereka hingga mereka mengatakan yes. Bab 4 mengenai pentingnya 4P atau people, place, purpose, dan presenter dan saat melakukan presentasi. Dan terakhir bab 5 mengenai pelatihan suara atau voice training yang sangat dibutuhkan dalam dunia sosial.